akan diturunkan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu. Cuma pangeran dihidupkan ke alam dunia, di alam manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di alam dunia itu kursi atau hasil dari sebuah ikhtiar, itu urusan Allah. Maka kita dilarang arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu dari tadbir. Karena pengertian tadbir adalah mengurus segala sesuatu dari A sampai Z, sementara hasil itu Allah yang punya urusan. Seperti halnya orang ngaji itu sekedar tabligh saja, tapi ulah boga pikiran bahwa orang yang bisa jadi soleh jalan, orang yang bisa jadi pinter santri, orang tidak. Karena memang tugas orang itu sebagai muballigh, sebagai penyampai. Entong ting orang Rasulullah SAW adalah sebagai muballigh, penyampai. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak punya kuasa untuk menjadikan orang baik, tidak punya kuasa untuk menjadikan orang soleh, tapi ala kadar berikhtiar saja. Maka Nabi langsung kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sekalipun orang yang paling kau cintai, Anda tidak bisa ngasih hidayah, karena hidayah itu domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal keagamaan. Pun dalam usaha demikian, kerja keras itu belum tentu menghasilkan perkara yang memang buat kita senang. Ulet juga enggak, kepintaran juga enggak. Lamun kerja keras itu yang dengar kelasan tukang melahan batu, lamun ulet kita petani subuh-subuh nggak berangkat balik arek maghrib, tapi kita yang wae. Lamun aku pinter, berapa banyak master ilmu ekonomi yang rumahnya masih ngontrak. Jadi kita itu manusia, adabnya itu hanya ikhtiar. Umpama ikhtiar terakhir kita berdagang atau bertani, menjerit hati kita kepada Allah, ya Rabb, begitu butuh saya akan rezekimu, sehingga saya harus berkeluh seperti ini. Tapi kita nggak bisa menghasilkan. Maka diperintahkan kita untuk tadbir. Nah, apa namanya, menghindari diri daripada tadbir. Nah, lalu kita kadang terlalu konsen dengan urusan rizki, tapi tidak begitu konsen dengan urusan ibadah. Tidak sedikit kalau untuk urusan uang itu, memang manusia tabiatnya hanya kenal dengan uang gitu. Maka tadi kata Kiai Ibu, dia betul, orang itu hanya kenal uang. Dan dari zaman bahula juga kayaknya gitu, kenalan mau berduit, sehingga bisa menghormat orang itu apa yang dia tahu. Yang dia tahu nggak perlu. Maka ada filsafat realistis namanya itu. Apa yang real saja bicaranya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ternyata aktiviti kita sehari-hari ini bisa jadi indikator, barometer kondisi batin kita. Kondisi batin kita. Mana ini kata Syekh Athaillah di sini, ijtihaduka. Ijtihad itu badul wus'i wa taqah, mengerahkan potensi dan kemampuan. Orang ini punya potensi kecerdasan, punya potensi bicara bagus, punya kekuatan hebat, hanya digunakan pikeneangan PWC, minuman dan makanan itu toh. Gara-gara orang kadang-kadang jujur baik, itu lah mau ngomong urusan agama biasa-biasa, tapi dalam urusan video itu terus banget itu. Silatnya dirubah langsung. Ah, ini karakter real juga. Ini baru real. Terus bahas di sini juga, lalu nggak sama kebebasan. Ayo dia ngomong ya. Lagi-lagi itu kan saya itu. Nah, kita ukur ini. Nah, ijtihadukah, seriusnya Anda, pimal duminalak,
dalam perkara yang telah dijamin untukmu. Apa yang dijamin oleh Allah untuk kita? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin. Jadi wa ma min dabatin, tidak satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali semua jaminan Allah untuk rizkinya. Orang kadang-kadang sok musingkeun rezeki batur ya. Makhluk siat yang lain, makhluk Allah. Allah membogana, Allah memboga urusan. Kadang-kadang itu contoh seorang orang tua kudu ngariweukeun rezeki anak, pusing-pusing teh Allah anu ngarizki, kan kira-kira seperti itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Bahkan orang saking ngaco nang mikir itu ingin ikut mengatur rezeki orang. Ini sebagai apa sih? Karena rezeki itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kita terjamin, tapi orang perlu ikhtiar atau jabariyah, tetap ikhtiar, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan tadbir kadang-kadang, kamu ahli ekonomi itu pasar di mapping, terus ada estimasi keuntungan per bulan. Estimasi dan harus seperti itu jelema stres pasti. Stres. Orang cobaan dagang atau cobaan ada usaha buka usaha naon, terus orang menghitung, mengestimasikan untuk sekian-sekian, ternyata hasilnya jong. Tidak ada naon. Sebenarnya banyak rekan-rekanan pengusaha itu. Pak, ini gimana? Kita sudah hitung, diproduksi semua sampai per detik itu, tapi ternyata hasilnya jong. Itulah rezeki. Karena rezeki itu misteri. Anda hanya bisa menghitung rezeki yang unggul, tapi tidak bisa buktikan, menyatakan rezekinya seperti apa, Anda bisa. Tapi Anda jangan khawatir, orang usaha itu seperti Anda ini, walaupun tidak untung, tidak ada margin, tapi Anda sudah untung. Kenapa untung? Untungnya, ya berapa banyak yang Anda hidupkan dari usaha Anda ini, kan itu untungnya jelas gitu. Berapa banyak dapur, pas di sini bakal buah dagang tuh, bara jelema hidup di usaha aja di daerah birokrasi aja itu hebatnya punya usaha sebesar. Nah, ijtihadlah, Anda bersungguh-sungguh konsen dalam perkara yang telah Allah jamin. Lalu apa dibuat taksiru Kak? Anda lalai dari mana? Anda lalai dari mana? Bima banyak anak kamu dalam apa yang Anda diperintah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang insyaallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah. Ibadah dalam pengertian yang universal. Apakah ibadah mahdoh? Maka saya sering katakan bahwa seluruh potensi dunia ini berpotensi untuk ibadah. Jabatan potensi untuk ibadah, potensi untuk maksiat. Kekayaan potensi untuk ibadah, potensi untuk maksiat. Sekalipun kemiskinan yang menyedihkan itu, dia berpotensi untuk jadi ibadah, juga jangan dikira berpotensi untuk maksiat. Semuanya bisa menjadi kunci pembuka surga, juga bisa kunci pembuka neraka surga. Maka di sinilah kita perlu ilmu bagaimana mengoptimalkan potensi dunia yang Allah kasih. Kita giring semata-mata hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengisi hidup ini sesuai dengan Allah yang kehendaki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Maka dalam ilmu thariqah, dalam ilmu suluk, dalam ilmu tasawuf, puncak tertinggi manusia itu adalah dia sadar betul hanya sebagai hamba. Dia sadar betul dia sebagai makhluk. Misal kita punya hizib ini, ayat kursi sekian kali, sholawat sekian ribu kali, sedekah sekian miliar, lalu kita merasa menjadi makhluk teristimewa. Yakinlah Anda orang yang termahjub dengan amal Anda. Tetapi di saat Anda adalah orang yang paling maksiat, ada perasaan orang yang paling hina, orang yang paling lalai, orang yang paling tidak bisa untuk mengabdi kepada Allah, itulah puncak tertinggi kita sebagai makhluk. Jadi kalau ada rasa kita seperti ini, seperti itu, yakinlah kita orang yang terhijab. Maka untuk mendeteksi apakah ada kibir dalam batin kita, gampang caranya. Berapa banyak temanmu
tetanggamu, muridmu, apa kenalan-kenalmu yang kamu pandang lebih hina darinya. Semakin banyak orang yang kita pandang lebih rendah daripada kita, yakinlah semakin kuat kibir dalam diri Anda. Karena tujuan dari ibadah itu apa? Tujuan ridha Allah, tujuan puasa, tujuan sholat, tujuan kita mendengarkan pengajian, membicarakan ilmu semata-mata adalah sebagai ekspektasi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menggapai ada rasa kita termulia, bukan seperti itu. Ini yang diartikan wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Anda lalai. Seluruh potensi yang Allah kasih tidak dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu dalilun, ini merupakan petunjuk dan indikator alantimasil basiratunika, bahwa basirohmu telah buta. Jadi bahasanya para kiai, mohon maaf, ada basor, ada basiroh. Kalau basor ainul rasi, ini namanya basor. Maka yang kita pandang warna. Yang kita pandang adalah warna. Dia hijau, dia kuning, dia hitam, dia putih, dia tinggi, dia rendah. Itu dengan mata objek. Jadi objek mata ini melihat yang sifatnya fisik. Sifatnya fisik. Nah, dalam hati ini ada mata juga, namanya basiroh. Jadi kalau basor ainul rasi, basiroh ainul qalbi, maka objek pandang basiroh adalah makna. Seperti halnya kita melihat Quran, melihat kitab, maka huruf itu adalah objek pandangan mata, maka makna di balik huruf-huruf itulah objek basiroh kita, hati kita. Maka semakin bening basirohnya, maka semakin struktur cara berpikirnya semakin terstruktur, semakin rapi. Cara memahami Al-Quran semakin utuh dalam memahaminya. Ini kan kita kalau memahami Al-Quran semakin utuh. Irtibatul ayat dengan satu sisi hukum ini, hukum itu, dan seterusnya, dari mulai syariat dohir sampai syariat batin. Nah, dari mulai syariat dohir sampai ahwal batin. Nah, ini dalilun ala intimasil basiroh. Kita sangat concern atas urusan yang dijamin oleh Allah, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal kita. Tapi begitu lalai dengan apa yang Allah perintahkan, yang tidak mampu mengoptimalkan potensi yang Allah kasih untuk dijadikan sebagai penghambaan kita kepada Allah. Ciri etate mata hati kurang geus buta. Yang paling luar biasa dari umat-umat sebelumnya adalah umat yang Rasulullah di alam manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di alam dunia itu Allahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini penghargaan Allah Subhanahu